Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok PBL Kombang Silebah akan mempresentasikan PBL kami. Untuk identitas tim dari tim PBL kami yaitu Kombang Silebah PBL AN 143B. Untuk manpro dan klien kami yaitu ada Pak Andri Alberta Pratama, STRKOM MSN. Untuk ketuanya yaitu saya sendiri Guslan Sabta Rahab dengan NIM 4322301033 dan anggotanya ada Yolivia Pratiwi dan juga Yesa Rizkina Arafas. Persembahan dibaca nggak? Gak usah nggak sih? Nanti aku cut aja puasa ya, nanti ya. Ya. Selanjutnya yaitu untuk sinopsis cerita. Kombang si lebah. Kombang Kombang seekor lebah yang ketika masih menjadi larva, dia terjatuh dari sarangnya. Kemudian dia pun dibawa oleh ibu lalat yang tak sengaja lewat. Time skip, Kombang dibesarkan di keluarga lalat, mempunyai 3 saudara, yaitu Lala, Lili, dan Lulu. Ketika sedang bermain dengan saudaranya, Kombang melihat seekor kupu-kupu. Ia pun mengikuti kupu-kupu tersebut, lalu sampailah ke kebun bunga. Kombang yang melihat kebun bunga tertarik dan segera pulang untuk memberitahukan keluarga mereka. Ia pun selanjutnya mengajak keluarga lalatnya untuk pergi ke kebun bunga. Sampai di sana, ternyata keluarga lalatnya tidak menyukai kebun bunga. Kombang pun kecewa dan ia segera pulang dengan perasaan sedih. Di hari selanjutnya, Kombang pun pergi sendirian, menikmati hari-harinya di kebun bunga. Ia pun merasa bosan ketika berada di kebun bunga. Seketika itu, Lala, saudaranya, datang untuk menemui Kombang, memberitahukan bahwa ibunya sedang sakit. Kombang dan Lala pun segera pulang ke rumah untuk menghampiri ibunya. Ibu lalat yang sudah terbaring lemas karena sakit, ia pun langsung menunjukkan Kombang ke belakang rumah lalat, sebuah taman bunga yang sudah dibangun ibunya, yang ternyata selama ini ibu lalat diam-diam pergi ke kebun bunga mengikuti Kombang. Akhirnya, Kombang dan tiga-tiga saudaranya bermain di kebun bunga tersebut. Selanjutnya itu konser umum. Cerita ini berlatar belakang peternakan kuda yang dimana itu menjadi tempat tinggal Kombang dan keluarga lalatnya. Cerita ini menceritakan tentang Kombang yang jatuh dari sarangnya lalu dibawa oleh ibu lalat ke rumahnya. Di cerita ini kami memasukkan beberapa budaya yaitu Kombang seekor lebah yang lebih menyukai bunga dan tempat yang berbau harum. Sebaliknya, keluarga lalat yang biasa lebih menyukai yang bau dan kotor daripada tempat yang harum dan wangi. Selanjutnya naskah. Di sini kami menampilkan scene 1, scene 2, scene 3, dan scene 4. Dan juga scene 5 untuk menampilkan naskah Kombang si Lebah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di link naskah berikut. Selanjutnya itu script breakdown trailer. Untuk trailernya kami memasukkan script breakdown berdasarkan cerita dari scene 1, scene 2, scene 3, dan scene 4. Untuk melihat script breakdown cerita Kombang si Lebah lebih lengkapnya bisa dilihat di link berikut. Lalu proses kreatif penyusunan naskah. Untuk bisa ke tahap final, di sini kami telah melakukan revisi naskah Kombang si Lebah yang awalnya 26 scene, kami ubah menjadi 9 scene. Dan juga di penyusunan naskah ini kami melakukan revisi terhadap kata, kalimat, dan peletakan tanda baca. Di sini kami menampilkan thumbnail dan rough storyboard pada scene 1 dan juga scene 4.
Selanjutnya itu clean up storyboard. Di sini kami menampilkan clean up storyboard yang ada pada scene 1, scene 2, dan juga scene 3, dan juga scene 4. Lalu ada animatic storyboard dari cerita Pombang si Lebah. Animatic storyboard ini bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya itu proses kreatif pembuatan storyboard. Pada pembuatan storyboard ini dimulai dari pembuatan breakdown naskah, lalu dilanjutkan dengan mensketsa, inking, dan coloring. Kami sudah menyelesaikan storyboard dari scene 1 sampai scene 6 dengan total 39 shoot. Dari storyboard tersebut, kami juga membuatkan animatic storyboard trailernya. Selanjutnya itu masuk ke desain karakter. Desain karakter Kombang, yaitu karakter utamanya. Konsep karakternya itu namanya Kombang, fisiknya itu lebah habis cerana, berbadan sedang, kulit hitam dan kuning, mata bulat dan besar, memiliki sengat. Untuk sifatnya yaitu loyal, rasa ingin tahu, dan peduli. Untuk dislike-nya yaitu tempat yang kotor, like-nya yaitu bunga dan juga buah. Gendernya yaitu laki-laki atau jantan. Untuk mood board, bisa dilihat di sini kami mengambil referensi-referensi dari gambar berikut. Selanjutnya yaitu penggambaran ide dan pengembangan. Di sini adalah beberapa sketsa dari anggota tim kami, yaitu ada saya, Guslan, Ayesa Rizkina Arapas, dan juga Olivia Pratiwi. Selanjutnya yaitu turnaround karakter Kombang. Bisa dilihat di sini ada posisi depan, 3/4, samping, dan juga belakang. Untuk ekspresi karakter ada ekspresi sedih, senang, netral, marah, takut, dan bingung. Untuk gestur ada menampilkan Kombang yang sedang terbang, Kombang yang sedang melihat, dan juga Kombang yang sedang bermain di bunga matahari. Berikut kita masuk ke dalam desain karakter Ibu Lalat. Di sini konsep karakternya terdapat namanya kami buat Ibu Lalat. Fisiknya lalat hijau berbadan bungkuk, kulit hijau kebiruan berbulu halus. Sifatnya pengertian, simpati, dan peduli. Dislike-nya serbuk bunga. Like-nya adalah kotoran dan tempat yang bau. Gendernya adalah betina. Lalu di sampingnya terdapat gambar contoh mood board Ibu Lalat. Next. Nah, di sini kita masuk ke dalam desain awal dari karakter Ibu Lalat. Terdapat ada gambaran Guslan, gambaran saya sendiri, dan gambaran Yolif. Lanjut. Di sini terdapat gambar turn around Ibu Lalat. Gas. Lanjut. Oke. Lalu di sini terdapat ekspresi Ibu Lalat. Di dalamnya terdapat ekspresi sedih, senang, netral, marah, takut, dan risau. Lalu di sini terdapat gestur Ibu Lalat yang sedang terbang, menggendong, dan berpikir. Lalu kita masuk ke karakter Lala. Di sini nama karakternya adalah Lala dengan fisik lalat hijau, berbadan sedang, kulit hijau kebiruan, berbulu halus, sifatnya pemberani dan riang. Dislike-nya kebun bunga. Like-nya kotoran bermain. Gendernya adalah betina. Berikut adalah contoh gambar mood board-nya. Next. Di sini terdapat desain awal dari karakter Lala. Next. Lalu masuk ke dalam gambar turn around karakter Lala. Next. Dan di sini kita masuk ke gambar ekspresi Lala yang di dalamnya terdapat ekspresi sedih, senang, netral, marah, takut, dan kecewa.
Nah, di sini kita masuk ke dalam gestur karakter Lala, di mana dia di sini sedang bermain, melambai, dan khawatir. Lalu kita masuk ke dalam desain karakter Lily. Dia bernama Lily dengan fisik lalat hijau, berbadan kurus, kulit hijau kebiruan, dan berbulu halus. Sifatnya adalah ramah, dislike-nya kebun bunga, like-nya kotoran dan bermain. Gendernya adalah betina. Berikut adalah contoh gambaran mood board-nya. Next. Di sini adalah konsep awal desain karakter Lily. Next. Nah, di sini juga terdapat turnaround karakter Lily. Next. Dan di sini terdapat ekspresi karakter Lily yang merupakan sedih, senang, netral, marah, takut, dan kecewa. Dan di sini kita terdapat gestur karakter Lily yang sedang berpikir, bermain, dan melambai. Next. Lalu kita masuk ke desain karakter Lulu. Dia bernama Lulu dengan ciri fisik lalat hijau, badan sedang, kulit hijau kebiruan, berbulu halus. Sifatnya adalah penyayang. Dislike-nya kebun bunga, like-nya adalah kotoran dan makan. Gendernya adalah jantan. Berikut adalah contoh mood board-nya. Di sini kita masuk ke dalam desain karakter awal Lulu. Next. Di sini kita masuk ke dalam desain karakter Tour and Route Lulu. Lalu kita masuk ke dalam ekspresi karakter Lulu. Di sini terdapat wajah kecewa, takut, marah, sedih, senang, dan netral. Next. Lalu di sini terdapat gestur karakter Lulu yang sedang terkejut, makan, dan bermain. Lalu kita masuk ke dalam desain karakter kupu-kupu. Kami menamainya kupu-kupu, fisiknya adalah kupu-kupu monarch, berwarna orange, bercorak bintik putih, bercorak garis hitam. Sifatnya tidak diketahui, dislike tempat yang bau, like-nya adalah bunga dan nektar. Gendernya adalah betina. Berikut contoh mood board-nya. Next. Lalu di bawah ini terdapat desain awal karakter kupu-kupu. Next. Nah, di sini adalah desain finish dari karakter kupu-kupu. Lalu di sini kita masuk ke environment. Di sini desain environment sarang lebah. Konsep umum kami yaitu menggunakan sarang lebah ini karena sarang lebah ini sangat identik dengan sarang lebah madu yang kami mengambil bagian sarang yang lebah yang berbentuk heksagon. Untuk penerapan Nirmana 3D, di sini kami gunakan yaitu pengulangan pola heksagon pada sarang lebah. Di sini terdapat mood board yang bisa memperlihatkan sarang lebah. Next. Kita masuk ke pengembangan ide. Di sini ada sketsa awal hingga sketsa akhir. Lalu desain finalnya dan juga background dan implementasinya. Next. Masuk ke desain environment rumah lalat. Konsep umum desain ini kami menggunakan bentuk rumah ini karena mirip dengan kotoran yang biasa menjadi rumah lalat untuk tinggal. Untuk penerapan nirmana yang kami gunakan yaitu komposisi pada besar kecil bangunan rumah lalat. Untuk mood board, di sini kami menampilkan gambar contoh bentuk rumah lalat. Next. Untuk penggambaran ide dan pengembangan, di sini terdapat sketsa dan inking. Lalu di desain finalnya yang sudah diwarnai. Untuk background dan implementasinya, di sini kami meletakkannya di dekat peternakan kuda. Next.
Lanjut di desain environment alang-alang. Konsep umum desain ini menggunakan rumput alang-alang karena biasanya rumput ini banyak tumbuh di alam dan di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk penerapan nirmana yang kami gunakan yaitu pengulangan pada penyusunan rumput alang-alang. Untuk moodboardnya bisa dilihat di sebelahnya. Next. Untuk penggambaran ide dan pengembangan, di sini dimulai dari sketsa kasar hingga menjadi desain final. Di desain finalnya di sini kami membuat alang-alang berwarna kuning. Untuk background dan implementasinya, di sini kami menggambar alang-alang sebagai latar saat kombang bertemu dengan kupu-kupu. Next. Desain environment kebun bunga matahari. Konsep umum desain ini, kami menggunakan kebun bunga matahari ini karena menyesuaikan dengan cerita Kombang Silebah. Dan untuk penerapan nirmana yang kami gunakan yaitu pengulangan dan penggunaan pada warna. Untuk moodboard di sini bisa dilihat di sebelah kanan. Next. Untuk penggambaran ide dan pengembangan, di sini kami mulai dari sketsa kasar hingga inking. Untuk desain finalnya, di sini kami sudah mewarnai, dan untuk background dan implementasinya, kami gunakan background ini pada saat kombang menuju ke taman bunga. Next. Untuk desain environment dalam rumah lalat, konsep umumnya adalah kami menggunakan bentuk dalam rumah lalat ini untuk menyesuaikan bentuk rumah lalat yang pertama dan memudahkan lalat untuk terbang keluar masuk dari lubang yang ada di rumah tersebut. Penerapan nirmana yang kami gunakan yaitu nirmana non-geometri. Untuk moodboardnya di sini kami gunakan mengambil contoh dari internet. Next. Untuk penggambaran ide dan pengembangan, di sini kami membuat bentuk dari atas rumah lalat dan juga denah rumah lalat. Untuk desain finalnya, kami gunakan di dalam ruang makan. Untuk background dan implementasinya, di sini kami gunakan saat scene ibu lalat memberi makan kombang dan ketiga anaknya. Next. Untuk desain properti, di sini kami menggunakan piring daun. Kami menggunakan daun ini sebagai alas makanan dalam cerita Kombang Silebah. Kami memilih daun ini karena bentuknya yang lebar. Properti ini digunakan pada scene 2, shot 2, dan 2A. Untuk penggambaran ide dan pengembangan, di sini kami menggambarkan sketsa awal dan juga inking. Untuk moodboardnya bisa dilihat di sebelah. Lalu desain finalnya menggambarkan daun yang berwarna hijau dan juga nasi yang berwarna putih. Next. Untuk key art, di sini konsepnya menggambarkan suasana di dalam rumah lalat dengan adegan ibu lalat yang sedang memberi makan kombang, Lala, Lili, dan Lulu. Di mana kombang, Lala, Lili, dan Lulu sedang duduk di meja makan. Untuk scene dan storyboard di adegan ini terdapat pada scene 2, shot 2, dan 2A. Penggambaran ide dan pengembangan, di sini kami memulai dari inking dan juga membuat dari grayscale. Untuk desain final di sini sudah kami warnai. Next. Untuk movie logo, konsepnya kami menggunakan font dengan bentuk tebal seperti balon karena cocok dengan anak-anak dan juga font ini memberikan kesan yang gembira. Pada huruf E pada kata lebah, kami modifikasi warnanya hingga memiliki bentuk seperti seekor lebah dengan sengat di bawahnya. Untuk thumbnail dan sketch, di sini kami membuat beberapa sketch logo Kombang Silebah. Untuk hasil finalnya bisa dilihat di bawah. Next. Untuk movie poster, konsep movie-nya kami menekankan desain poster ke cerita kami yang dimana karakter utama Kombang mengajak keluarga lalatnya untuk pergi ke kebun bunga. Jadi Kombang digambarkan di depan seperti yang mengikuti kupu-kupu ke kebun bunga. Untuk thumbnail dan sketch bisa dilihat di bawah dan juga desain finalnya kami meletakkan
logo-logo dan juga ID PBL dan nama pembuatnya, nama pembuat kelompok kami. Next. Untuk penerapan teknologi hardware yang digunakan adalah laptop. Ini digunakan untuk mengerjakan proyek PBL. Kedua ada komputer. Ketiga ada pen tablet digunakan untuk mengerjakan proyek PBL, digunakan untuk menggambar karakter, environment, storyboard, dan juga poster. Next. Untuk penerapan teknologi software, di sini yang kami gunakan ada Pad-in. Kami menggunakan software ini untuk membuat treatment dan naskah. Dan juga ada Microsoft Word digunakan untuk mengerjakan pembuatan breakdown naskah dan juga membuat dokumen yang dibutuhkan selama PBL. Lalu ada Medibank digunakan sebagai media menggambar digital untuk membuat karakter, environment, storyboard, dan juga poster. Lalu keempat ada Photoshop digunakan untuk menggambar desain karakter, environment, dan juga desain storyboard. Yang kelima ada Canva. Kami menggunakan software ini untuk membuat slide presentasi dan juga artbook. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada Pinterest digunakan untuk mencari referensi gambar, karakter, environment, dan juga logo. Ketujuh ada CapCut digunakan sebagai media untuk membuat logo promosi bahasa Indonesia dan untuk membuat animatic storyboard. Yang kedelapan ada Zoom Meeting digunakan untuk membuat video presentasi PBL. Yang kesembilan ada Miro digunakan untuk menyimpan proses selama pengerjaan PBL. Lalu ada untuk penerapan teknologi manajemen file. Di sini kami menggunakan Google Drive. Google Drive ini kami gunakan untuk menyimpan seluruh file PBL yang kami buat. Next. Selanjutnya ada foto dokumentasi yang kami ambil pada saat pengerjaan PBL. Next. Berikut adalah profil anggota. Ada ketuanya yaitu Guslan Sabta Rahab, saya sendiri Olivia Pratiwi, dan juga Ayesa Rizkina Arafas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.